Ganggu aja. Marah-marah. Tambah brewoknya tambahin. Malah ketawa lagi nih. Sedih salah, ketawa salah. Jangan-jangan Ketawa juga salah. Jangan-jangan apa yang orang-orang bilang itu udah tes belum nih? Apaan tuh? Tes itu yang 1 garis 2 garis itu. Ini ya positif gitu ya? Iya. Enggak ya? Bukan tes itu. Apaan? Jangan-jangan bipolar ini. Bipolar? Iya, bentar marah, nangis, sedih, terus ketawa lagi. Tapi iya sih mas. Nah, kayaknya nih itu kan. moodnya lagi nggak bagus banget. Nah, karena kadang-kadang emosi nih naik turunnya tuh kayak roller coaster loh. Pernah naik roller coaster? Enggak. Kok bisa tahu rasanya ya? Itu dia makanya. Iya. Serem banget makanya. Aduh, kita lagi ngapain nih? Ya nggak tahu, saya ngeliat Waman tadi sedih terus. Iya juga. Tiba-tiba ketawa. Tapi takut saya man. Iya. Saya pikir, jangan-jangan ada yang datang. Tiba-tiba ada yang kemasukan gitu ya. Kita tanya aja dulu sama. Maung gitu. Saya pikir tadi ada Maung masuk tadi. Sudah siap-siap. Kita kayak seru tuh ngebahas bipolar tuh. Seru dong. Iya ya. Saya juga pengen tahu tuh kira-kira saya bipolar apa enggak ya? Ya. Tapi kita sapa dulu dong. Oke, sama DM-nya gitu ya. Karena kita akan ngebahas bipolar dan juga hal-hal lainnya hanya di Semangat Selagi Masih Hangat Kakak. Nah, buat Sobat DM, kita lagi ada di Jumpa Kopi 74. Kita akan ngebahas mengenai bipolar ya. Kira-kira bipolar tuh kayak gimana sih gitu ya? Dari sisi psikologi itu sebenarnya bipolar tuh ada apa enggak gitu ya? Jangan-jangan hoax gitu. Nah itu dia. Tapi seperti biasa perlu kita ingatkan kembali untuk subscribe channel kami di Dapat Media, juga kepoin Instagramnya di @dapatmedia, websitenya di www.dapatmedia.com. Bipolar. Iya. Ada nggak sih sebenarnya mas? Yo ada dong. Ada. Tadi udah disebutin bipolar berarti ada. Bener ya? Karena disebutin. Jadi bipolar itu pernah nggak man? Kayak tadi itu kan? Kayak gini sering nggak? Jadi Sering banget. Gangguan jiwa atau gangguan roh halus? Bipolar, gangguan. Jadi bipolar itu termasuk gangguan mental. Iya, gangguan jiwa. Masuk. Nah, kalau orang selalu bilang soal mood swing, nah itu salah satu gejala-gejala awalnya. Tapi kalau bipolar itu biasanya dalam rentan waktu tertentu. Saya berapa bulan gitu. Ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang 4 bulan. Nah, itu emosi yang naik, turun. Ada yang namanya naiknya itu disebut dengan mania atau manik, turunnya itu disebut dengan depresif. Jadi ada yang disebut dengan istilah manik depresif gitu. Iya. Tapi hampir sama lah gitu. Dan tapi kan kadang-kadang serem banget gitu mas. Serem. Kita yang misalnya nggak tahu nih ya temen gitu ya, atau mungkin sobat DM gitu ya. Ini kan kita lagi belajar nih gitu kan. Kira-kira tuh bipolar itu tuh bisa sembuh atau ternyata memang nggak bisa disembuhin, tapi bisa diapain sehingga kita bisa mencegah ataupun mungkin bisa mengkontrol gitu loh. Ketika kita mungkin kumat sakit bipolarnya kita gitu. Kumat ya. Iya makanya. Tapi kadang-kadang kan ekstrim banget karena lagi sedih-sedih banget. Pas lagi marah-marah, tapi lagi happy-nya berlebihan gitu. Ya, dan itu kadang-kadang ya orang istilah orang luar ya, orang luar ya, bukan orang psikologi, tapi orang luar itu bilang ya mirip-mirip kayak orang gila gitu kan ya. Kan orang gila kan coba lihat misalnya di jalan-jalan misalnya ada yang kita orang awam menganggap gila itu tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri ya, tiba-tiba sedih-sedih sendiri dan dalam waktu yang tidak terlalu jauh gitu. Kalau nanya soal sembuh apa enggak, sebenarnya ini bisa dikatakan bahwa penyakit seumur hidup. Jadi emang nggak bisa sembuh. Tidak bisa juga ya. Tapi yang bisa dikurangin adalah gejala-gejalanya. Gitu. Makanya memang perlu penanganan bukan hanya psikolog man, ke psikiater juga karena ada obat-obatan yang harus dikonsumsi. Gitu. Ketika misalnya kita lagi emosinya terlalu tinggi, jadi kita harus konsumsi obat itu supaya untuk mengurangi emosi yang mungkin ada berlebihan takarannya, banget. Ada takarannya, tapi sebenarnya memang, nah ini juga kadang-kadang orang itu karena satu masalah tiba-tiba aku jangan-jangan bipolar ya, padahal cuma satu waktu itu aja. Iya, itu dia. Dikit-dikit orang-orang tuh pasti, gue bipolar nih gue bipolar nih gitu. Emang mesti semudah gitu ya gitu? Apa nggak tanpa tes langsung tahu di judge bipolar ya, gitu? Makanya itu kan butuh diagnosa dari psikolog atau psikiater. Karena kalau cuma misalnya sekilas-sekilas atau misalnya kayak karena ada masalah sedikit terus moodnya berubah gitu kan. Bentar-bentar kayak tadi kan tiba-tiba ada nggak tahu ada yang mau masuk karena kosong pikiran gitu kan, gitu. Ada hal-hal yang nggak kasat mata masuk gitu. Nah itu juga nanti pembahasannya agak berbeda, tapi memang kita bisa bahas juga nanti next time. Cuman intinya adalah bahwa bipolar itu memang perubahan emosi yang cepat gitu. Jadi kalau istilahnya kan di psikologi itu gangguan ada macam-macam. Ada gangguan pikiran, kognisi namanya, terus ada gangguan emosi. Nah
dia ini termasuk di gangguan emosi. Nah, ada juga yang sebut juga bahwa ini bisa saja masuk ke gangguan kepribadian gitu. Jadi memang ada tahapan-tahapannya gitu. Kalau sudah terlalu akut. Jadi tapi intinya adalah ini memang tidak bisa dianggap remeh, man. Bahkan orang-orang pun dengan istilah yang sama juga jangan kemudian kamu kita ngeliat orang di luar sana sedih terus tiba-tiba seneng bipolar nih. Karena itu kan jadi candaan yang kayaknya udah jadi tren banget dikit-dikit bipolar karena kan selebgram yang lagi ngetren si MZ nih gitu kan gitu. Kayaknya di sosial medianya dia kayaknya wah dengan petatang petentengnya dia hal-hal yang kayaknya mewah gitu kan, tapi ternyata dia memiliki penyakit bipolar gitu. Itu pengakuannya ketika ternyata dia melakukan penipuan gitu kan. Banyak kasusnya ya. Apa enggak itu kayak hanya alasan aja gitu karena dia ketahuan nipu terus biar dia lolos dari kasus udah dia bilang bipolar disembuhkan gitu. Masuk RSJ kok serem banget gitu. Tapi banyak sih, man, orang-orang yang kena kasus itu pura-pura gila. Kalau menurut saya sih bukan pura-pura gila, kayaknya gila beneran. Iya bener. Gila beneran. Jangan-jangan pura-pura bipolar juga tuh. Mungkin juga, kita kan nggak tahu ya. Tapi kalau kata pengacaranya sih memang dia itu kena bipolar yang akut. Cuman dibantah sama dokter yang menangani, psikiater itu tidak ada istilah akut di dalam bipolar. Ya pokoknya bipolar ini random banget gejala-gejalanya gitu, dan memang tidak bisa diukur bahwa ini akut apa enggak karena kadang-kadang random, dan itu kan tidak bisa diamati dengan waktu yang cukup singkat. Jadi memang butuh waktu yang lama. Nah, apalagi kan juga ada satu artis juga yang memang terkena bipolar, tapi kan orangnya udah bisa sembuh. Apa nggak tahu tuh sembuh benar atau enggak? Inisialnya Marshanda itu kan? Iya, Marshanda inisialnya Marshanda. Nama lengkapnya apa gitu. Tapi kan orang kan speak up nih gitu bahwa bisa lebih baik sekarang. Itu kan bisa artinya bisa ditangani lah. Iya, bisa ditangani dan bisa bersosialisasi dengan orang lain. Memungkinkan lah. Walaupun memang beberapa hal nggak bisa ditahan, nggak bisa dikontrol gitu. Tapi kan dia jauh bisa lebih baik sekarang gitu loh. Sehingga dia protes juga. Dikit-dikit kok bipolar itu nggak semudah atau nggak segampang itu gitu. Memang. Dan dengan adanya contoh dari Marshanda itu, kemungkinan besar MZ ini nggak bisa menghindar karena kan ada bukti bahwa tuh ada yang bisa sembuh kan. Kamu jangan kemana-mana, sini aja kan. Sehingga takutnya itu dipakai untuk ini kan. Tapi kasus penipuannya tetap berjalan. Iya, makanya. Karena menurut saya sih orang yang dihentikan kasusnya itu memang salah satu ini ya, kalau dihentikan kasus karena ada gangguan kejiwaan lah misalnya gitu. Tapi kalau menurut saya menurut pengalaman saya, buktinya Marshanda pun sendiri masih bisa berkarya, ya kan, masih bisa aktif di mana-mana kan, masih bisa di TV-TV dan di media. Menariknya nih bipolar ini sebenarnya emang ada kategori-kategorinya atau memang dia ada level-levelnya gitu? Nggak ada. Jadi emang bipolar itu dia tidak bisa mengkontrol emosinya. Nggak ada. Jadi fasenya cuma ada dua itu tadi. Ada fase mania atau fase manik yang seneng banget, hype banget gitu. Ada namanya fase depresi, dan itu bisa berlangsung. Misalnya ada yang dalam waktu yang sangat berdekatan gitu ya. Tapi tidak harus berdekatan. Ada juga misalnya kayak gini. Jadi fase manianya itu lama, misalnya berapa bulan gitu. Nah setelah itu fase depresinya berapa bulan lagi gitu. Ada yang mix juga dalam waktu berdekatan juga ada. Jadi ada beda-beda seperti itu. Wow. Gitu. Ada yang misalnya dia kok murung gitu, belum kelihatan yang sisi manianya, sisi yang senangnya belum kelihatan. Nanti berapa bulan baru kelihatan. Tapi menariknya adalah ada banyak orang-orang yang misalnya dia bipolar menggunakan sosial media sebagai personal branding, kayaknya dia orangnya udah yang keren banget, tapi ternyata dia mengidap bipolar gitu. Itu tuh emang apakah itu sebagai media healingnya dia atau kayak gimana gitu kan? Atau malah cari simpati kali ya. Simpati sama sensasi kan. Iya, simpati yang buat telepon itu kan. Masih ada nggak sih? Masih. Apaan itu? Kartu telepon. Kayaknya ini jokes bapak-bapak sama DM ya. Kita masih muda gitu tapi. Nah, ini kan semangat. Selagi masih hangat kakak, jadi manggilnya kakak. Oh iya bener. Jadi kakak-kakak semuanya. Kakak semua. Nah, menarik kita bicara bipolar gitu ya. Maksudnya banyak orang yang mungkin selain menggunakan sosial media, akhirnya dia juga pergi kemana liburan, healing lah gitu ya. Gitu kan kalau misalnya saya nih kan ngelihat di sosial media tempat-tempat yang lagi happening, yang lagi
viral banget, tempatnya bagus, instagramable banget, kita datang ke sana untuk healing gitu kan. Nah, kalau misalnya healing ini bisa nggak sih jadi solusi atau mengurangi sakit bipolar itu sih Mas? Nah itu dia, Oman juga, jangan-jangan Oman nggak tahu artinya healing apa? Healing liburan. Healing liburan ya kan? Bukan, ya? Ya, jadi healing itu kan sebenarnya bahasa Inggris ya. Kalau yang saya tangkap bahwa ya healing itu mungkin banyak orang menyalahgunakan. Kalau orang liburan itu sebenarnya istilah yang bagus dipakai adalah rekreasi atau refreshing mungkin. Iya, benar. Refreshing mungkin. Healing sebenarnya kalau menurut bahasa itu artinya bukan ini menurut versi yang pernah saya tahu ya. Jadi dia adalah penyehatan. Jadi dia bukan menyembuhkan. Kalau menyembuhkan itu cure, menyembuhkan. Kurasi kalau bahasa psikologinya ya, kurasi. Nah, kalau healing itu adalah penyehatan. Jadi menyehatkan. Makanya sebetulnya orang menggunakan istilah healing pun mungkin benar juga. Kalau misalnya dia lagi stres berat terus liburan, oke, healing termasuk. Tapi kalau cuma sekedar mencari suasana baru itu refreshing namanya. Iya. Ada juga yang bilang kalau healing itu bisa untuk mengobati trauma, itu juga bisa. Gitu. Jadi emang ada hal-hal yang berat banget sebelumnya, kemudian melakukan rekreasi. Nah, disitu disebut dengan healing gitu. Karena kan memang kan sekarang lagi heboh banget kan dikit-dikit anak-anak muda sekarang, gue butuh healing nih, mau healing nih gitu healing, kan, apa-apa healing gitu kan. Healing lama-lama jadi flexing, ya. Pamer kan di media sosial ya. Iya bener banget. Nanti kita bahas lagi malah yang sebelah nanti aja itu ya gitu kan. Karena healing itu menjadi sebuah kata yang begitu enak didengar, kayak kerasa kita lepas aja gitu ketika misalnya kita, gue mau healing nih kemana gitu kan. Sebenarnya apa sih, Man? Orang menggunakan healing untuk istilah apapun ya terserah lah ya. Cuman ketika menempatkan sesuatu itu ya kalau menurut saya ibarat kata ya, kita bikin kopi itu ya jangan, kalau suka pahit ya jangan ngasih gula. Kalau suka yang sedikit manis ya gulanya dikit. Gitu aja. Kalau kita menggunakan, kalau istilahnya ya kalau kita dengarkan ya kadang-kadang kalau yang paham ya healing terus tempatkan di tempatnya nggak pasti kita juga nggak enak. Makanya harus ya pas aja lah. Jadi sebenarnya banyak orang yang punya masa lalu akhirnya dia healing untuk menyehatkan kembali pikiran dan juga mungkin psikologinya. Itu mungkin tepat ya. Tapi kalau misalnya dimarahin orang tua, dimarahin mama, gue mau healing gitu. Itu namanya kabur. Itu dia makanya. Atau minggat ya kalau minggat gitu kan. Apa diputusin pacar healing gitu. Tapi kan masalahnya adalah kita kadang-kadang kita nggak tahu ya motif orang itu apa, kita nggak tahu. Jadi ngelihat orang liburan ke pantai gitu, yang healing yang mana kan kita nggak tahu. Ya anggap aja healing semua gitu ya. Pokoknya lagi senang-senang menyembuhkan luka lama gitu. Iya gitu. Tapi emang nggak ada orang itu yang nggak ada luka kayaknya, Man. Susah. Aduh, curhat banget nih kayaknya nih. Kalau Mas Rizal apa sih? Kayaknya bentar lagi saya yang curhat nih, Man. Nah, jadi kalau kita ganti tuh channel sebelah curhat bang gitu. Iya dong. Jadinya curhat Mas gitu. Nah itu Mas, itu serunya ketika orang dikit-dikit healing padahal sebenarnya artinya nggak seperti yang dibayangkan. Padahal artinya sebenarnya kalau misalnya liburan atau cari hiburan cuma lebih ke refreshing, rekreasi. Jadi, sebenarnya poinnya itu di motifnya, Man. Jadi bukan kegiatannya, karena kalau kegiatannya ya kita nggak pernah tahu. Kalau misalnya memang ternyata dia sudah setahun mungkin depresi kan, mungkin gara-gara corona ini akhirnya dia cuma sekedar jalan-jalan ke pantai, itu bisa jadi healing juga kan. Jadi kita nggak pernah tahu. Jadi anggap aja orang-orang yang liburan anggap aja healing lah. Tapi sebetulnya dua hal ini, bipolar dan juga healing, ini jadi konten sosial media sekarang. Iya makanya kan, makanya itu jadi viral gitu kan. Apa-apa jadi konten, apa-apa jadi konten. Bahkan orang yang nggak bipolar, orang yang lagi healing pun jadiin konten bahwa itu adalah dia sakit bipolar, dia lagi healing gitu kan. Gitu. Tapi sebenarnya sosial media ini bisa sebagai media healing nggak sih sebenarnya, atau ternyata malah mereka malah bukan jadi solusi ini? Iya, itu jadi kayak ini ya. Kalau saya pikir ya, kalau orang curhat di media sosial, jebakannya banyak. Bener. Jebakannya banyak. Yang tadi nggak bipolar jadi bipolar beneran. Bisa jadi. Iya, kan? Bisa jadi. Karena kan tekanan sosial itu di media sosial itu juga kita nggak pernah tahu. Netizen kan mulutnya lumayan kasar. Berbusa ya, kayak kita ini lah. Kadang-kadang julidnya udah berlapis-lapis gitu. Iya, tapi by the way ini kan masih bulan Mei, Man. Nanti julidnya kita baru bulan 7. Karena bulan julid. Bulan julid. Ya kan? Kasian loh sobat DM ini. Kenapa? Yang tadinya mungkin lagi senang dengerin jadi bipolar beneran dengerin Mas Rizka. Tapi serius gitu kan, terus langsung ketawa. Bipolar deh penontonnya.
Nah itu menariknya sosial media dijadikan konten untuk hal-hal yang lagi viral gitu kan. Kerennya tuh dua hal ini bisa jadi konten gitu ya. Konten sosial media udah menjadi wadah baru yang nggak bisa dikontrol gitu, nggak bisa disortir. Apa-apa udah jadi konten gitu kan. Bahkan hal-hal yang salah pun itu juga masuk sosial media. Iya betul. Itu ya dia. kadang-kadang sih gini ya, mungkin karena ada faktor apa ya, ekonomi atau popularitas, akhirnya mengangkat atau memberikan panggung bagi orang-orang yang negatif. Bener. TikTok Live, nggak punya kerjaan bisa TikTok Live. Betul. Wah, akhirnya sebenarnya sih pada dasarnya kita itu boleh-boleh aja ya mengangkat apapun karena apa ya, kita ini kan juga punya hak asasi ya, orang punya hak asasi ya. Tetapi ketika kita berpikir ke belakang dampaknya seperti apa, kita harus berpikir juga kan sebelum ngisi konten ini, berpikir bahwa dampaknya ke belakang ini besar apa enggak. Kalau besar ya janganlah gitu. Kita tapi kayaknya sekarang udah nggak tahu peduli deh orang-orang itu pengaruhnya apa. Yang penting viewersnya banyak, yang penting yang nonton banyak, gitu ya? Iya, pokoknya yang subscribe banyak, yang nge-follow banyak gitu. Karena apalagi sekarang tuh, ini viral nih. Diundang, wah netizen tahu kan, sanksi sosial begitu dahsyat di take down. Oh iya, kan? Sempat ada yang ditekan itu. Bagaimana ngebahas hal-hal yang agak sedikit sensitif gitu ya. Di Indonesia masih mungkin belum terbuka karena kita masih ada ketimuran gitu kan. Kita kalau ngebahas itu pun bisa-bisa ini di take down, Mas. Jangan dulu ya. Kita bukan di take down aja, di take out gitu. Takutnya wajah kita dirubah nanti jadi RAGT gitu. Jangan dirubah nanti karena memang lagi-lagi itu kasusnya agak sensitif. Artinya gitu begini kan. Ya, bahwa yang salah itu jangan jadiin konten sebenarnya. Ya, betul. Itu jadi media kan, kayak malah pembenaran buat mereka-mereka yang tanda kutip ya. Gitu. Betul, makanya sebetulnya media sosial itu sebenarnya konten itu sebenarnya menjadi pendidikan, menjadi edukasi. Nah, bahayanya adalah kalau itu menjadi edukasi, akhirnya orang kan jadi terpengaruh kan. Benar. Gitu. Sebenarnya orang bebas-bebas aja sih bikin konten apa, tapi karena jadi edukasi bahaya. Iya, satu dua orang ini yang udah tahu dia menyimpang salah, dia memberanikan diri untuk tampil, yang lain-lainnya nggak tampil ngedukung dong, walaupun hanya berupa komen, walaupun berupa like. Dan yang lain yang banyak orang ngasih panggung juga. Iya benar. Itu masalahnya. Kita kasih panggung nggak? Kita undang nggak sih itu? Boleh kayaknya. Lumayan kan viewer kita naik. Tapi kita ngasih panggung suruh nyanyi aja. Nyanyi kan? Jangan dong, nanti dia dia joget-joget nanti di sini bahaya nanti. Kan ada yang joget-joget itu kan juga 24 jam itu. Yang joget. Iya itu dia kan TikTok live itu jangan juga kasihan lah. Tapi nggak apa-apa juga sih kayaknya, untuk olahraga kan 24 jam olahraga. Kita kasih program baru aja di Dapat Media. Iya betul juga. Tapi udahlah, kita nggak usah ngebahas yang itu agak sensitif. Intinya adalah bahwa gimana sebenarnya kita bisa memberikan wadah yang tepat untuk anak-anak muda, untuk para sobat DM, bagaimana bisa memilah dan memilih nih konten-konten yang emang boleh di-share. Betul, makanya bermedia sosial itu harus bijaksana dan bijak sini. Nah, supaya seimbang, bijaksana, bijak sini juga. Mana sih bijaksana? Sini juga dibijak. Tadi udah mulai redam loh ini bipolarnya, tapi tiba-tiba muncul lagi. Konklusinya seperti itu, bipolarnya muncul lagi nih. Ya jadi gitu ya Sobat DM ya. Pastiin bahwa kita bisa menggunakan sosial media itu dengan bijak. Betul. Ya, sehingga nggak sampai hal-hal yang salah kita jadi pembenaran lewat sosial media gitu kan. Jangan juga membuat konten yang kayaknya kita gampang banget hanya gara-gara viral. Betul. Misalnya kayak bipolar. Oh, dikit-dikit nih orang ini bipolar. Habis itu healing. Seolah-olah punya masalah banyak banget, healing. Padahal sebenarnya ya cuma hal-hal biasa yang perlu rekreasi, refreshing, jalan-jalan gitu. Dan jangan alasan gini aja. Biasanya orang konten itu kalau suka nonton, kalau nggak suka jangan ditonton. Jangan gitu dong. Karena kita tidak bisa mengendalikan orang. Ya kalau orang dewasa iya, kalau anak-anak yang nonton kan repot. Benar. Kita tidak bisa ngasih tahu anak-anak dengan gampang. Benar. Karena memang sekali lagi bijak sini aja lah. Iya benar. Sekali lagi sekarang ini kita udah nggak bisa memberikan kita tidak bisa membatasi. Iya. Ya karena semua akses dari sosial media, baik itu foto, teks ataupun video itu gampang banget diakses oleh baik anak kecil, remaja ataupun orang dewasa. Gitu. Iya, dengan satu genggaman, satu klik bisa deh kita cek semuanya. Gitu ya. Jadi man ya, panjang banget ya bahasan kalau kita ngomong soal media sosial ini. Tapi pada intinya adalah memang kita tidak bisa membahagiakan semua orang gitu kan. Ya, karena kita bukan orang yang hebat. Jadi ya kalau kita fokus kepada apa yang kita lakukan sekarang ini, ya fokus aja, kita anggap baik. Benar. Memberikan manfaat buat orang udah selesai. Benar. Kalau misalnya di luaran sana banyak hal-hal salah disebarkan, kita
memberikan hal-hal baik yang untuk kita sebarin. Ya, gitu betul. ya. Jadi itu tuh Sobat DM ya. Dan kali kita bahas sama ini soal media sosial, banyak hal yang banyak yang kita bisa bahas nantinya. Next, Pokoknya pastikan tetap stay tune di Dapat Media, subscribe, ya, like, jangan lupa follow, komen tentunya juga ya Ya, like Instagramnya. itu yang penting ya. Bener, like Jempol-jempolnya yang penting. itu juga sebarin nih, share Ya, ke teman-temannya. biar gitu orang-orang ya. itu mengenal kita dengan Iya. sit down komedinya. gitu ya. Ini kan sit down komedi ya. Iya, pokoknya membahas hal-hal yang lagi hangat. Karena kita ada di program Semangat selagi masih hangat, kakak. Bye-bye.